Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Merasa iba melihat Marah Silu yang menjadi korban ketidakadilan. Dia dituduh mencuri burung jalak sewu milik Wanaringgit, dan dia tidak mampu membela dirinya. Dia tidak berdaya menghadapi Wanaringgit, salah seorang warga desa Sukayatra yang kaya raya, yang tidak segan-segan menyuap para penghulu keadilan ataupun kepala desanya sendiri. Marah Silu, warga desa yang miskin, yang kehidupan sehari-harinya sudah kembang kempis, terpaksa menjalani hukumannya. Dia dicambuk 50 kali dengan rotan hitam. Tubuhnya sampai bilur-bilur dan bibir serta wajahnya membengkak. Istri Marah Silu meratapi kemalangan suaminya. Dia merasa sedih dan putus asa karena uang simpanannya ikut dirampas penghulu keadilan. Tapi mendadak dia ternganga keheranan begitu ada orang menolongnya dengan memberinya sejumlah uang. Siapakah Tuan ini? Siapakah Tuan berdua? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Ambil saja uang itu sebagai ganti uangmu yang dirampas penghulu keadilan itu. Terima kasih Tuan. Terima kasih sekali. Tuan telah menyelamatkan keluarga kami. Tuan telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuan. Kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Ucapkanlah terima kasihmu itu kepada Yang Kuasa. Dialah sebenarnya yang telah menolongmu. Oh Tuan, terima kasih Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Kakang Marasilu, lihatlah. Kita mendapat pertolongan Kakang. Lihatlah. Tuan-tuan itu tadi telah menolong kita. Kita bisa berbuat banyak dengan uang ini. Kita tidak perlu berputus asa lagi.
masih ada juga orang-orang berhati mulia di negeri ini. Oh, kalau saja di negeri ini banyak orang seperti tuan-tuan itu tadi, tentulah negeri ini akan segera berubah menjadi negeri yang makmur, aman, tentram dan sejahtera. Oh, Sang Hyang Widi, terima kasih atas karuniamu. Terima kasih atas rahmat yang kau limpahkan pada kami. Rangga Lawe dan Arya Kamandanu terus memacu kudanya ke arah selatan. Mereka berkuda di atas jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis. Mereka menghentikan kudanya sejenak begitu tiba di perbatasan desa Sukayatra. Nah, Kamandanu, apa yang telah kita saksikan di desa Sukayatra itu tadi? Sebenarnya kita ingin melihat jalannya sidang pengadilan Gusti Rangga Lawe. Kita ingin melihat keadilan. Tapi justru sebaliknya, kita melihat ketidakadilan. Begitulah kenyataan yang ada sekarang ini, Kamandanu. Ketidakadilan merajalela. Kebenaran kehilangan maknanya. Pemerintah Kediri menindas rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa. Orang yang bernasib seperti Marah Siluk itu tadi, banyak sekali jumlahnya di negeri ini. Mereka adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai suara apa-apa, yang diperlakukan seperti seekor kerbau. Mereka orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Marah Siluk sebenarnya bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pencuri, Gusti. Tuduhan itu sebenarnya hanya merupakan siasat Wanaringgit. Wanaringgit itu adalah orang kaya di desa Sukayatra. Dia menjalin hubungan yang sangat erat dengan kepala desa ataupun dengan pemerintah Kediri. Dan dia juga ingin menancapkan pengaruhnya kuat-kuat di desanya. Dengan menyeret Marah Siluk ke sidang pengadilan, dia bermaksud unjuk gigi. Dia ingin lebih ditakuti. Dia ingin lebih diperhitungkan lagi. Sebenarnya dia juga tahu bahwa Marah Siluk tidak mencuri. Tapi ya, begitulah Kamandanu. Agaknya keadilan di negeri ini sudah bisa ditukar dengan sejumlah uang. Pamor keadilan sudah pudar. Orang-orang silau melihat harta, melihat pangkat dan kedudukan. Mereka tidak lagi memperdulikan suara-suara kebenaran. Memang, Gusti. Memang sungguh-sungguh tidak adil. Marah Siluk harus menjadi korban hanya karena seekor burung. Bayangkan saja. Coba kau bayangkan. Marah Siluk itu harus dicambuk 50 kali. Dia juga harus membayar ongkos pengadilan dan uang simpanan istrinya pun ikut dirampas. Namanya menjadi tercemar. Berapa banyak kerugian yang telah diteritanya, coba. Coba, Kamandanu. Dan semua itu hanya gara-gara seekor burung. Seekor kelangenan orang seperti Wanaringgit. Burung Jalak Sewu itu bagi Wanaringgit hanyalah alat untuk memperoleh kesenangan tambahan belaka. Dia masih bisa hidup senang tanpa burung itu. Tapi pengorbanan yang diderita Marah Siluk tidak bisa diukur lagi besarnya, Kamandanu. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita catat, Kamandanu. Apakah itu, Gusti? Sikap yang diperlihatkan warga desa Sukayatra. Ya, kukira cukup tegas dan berani. Mereka tidak sudi lagi memperdulikan kepala desanya sendiri. Dan nampaknya mereka sudah cukup muak melihat sidang-sidang pengadilan seperti itu. Iya, Gusti. Nampaknya kepala desa Sukayatra tidak disukai rakyatnya. Iya, kepala desa yang mementingkan perutnya sendiri. Yang pikirannya setiap hari dipenuhi rencana-rencana yang kotor dan licik. Yang ingin menggendutkan perutnya sendiri. Mana mungkin disukai rakyatnya?
Nah, Kamandanu, kukira cukup. Mari kita teruskan perjalanan. Baik, Gusti. Silakan. Menjelang sore hari, Arya Kamandanu dan Ranggalawe tiba di desa Kambang Rawi. Mereka memutuskan untuk menginap di desa itu. Arya Kamandanu melihat penghidupan warga desa Kambang Rawi kurang menggembirakan. Banyak orang-orang berwajah murung dan sedih. Hampir tidak ada yang memperlihatkan wajah berseri-seri. Kehidupan mereka seperti tertekan. Anak-anak kecil bermain-main dalam keadaan telanjang di halaman ataupun di tegalan. Tubuh mereka rata-rata kurus, dan wajah mereka memperlihatkan kebodohan yang menyedihkan. Pagi harinya, Arya Kamandanu dan Ranggalawe meneruskan perjalanan. Mereka meninggalkan desa Kambang Rawi pagi-pagi sekali. Kemudian mereka berkuda menyusuri daerah perbukitan di kaki Gunung Anjasmara. Desa apa ini namanya? Desa ini nampaknya sangat sepi sekali. Hanya 1-2 orang kelihatan bekerja di sawah. Kemana orang-orangnya? Mungkin kita bisa bertanya pada salah seorang yang sedang bekerja di sawah itu, Gusti. Baiklah. Ayo kita temui orang itu. Itu yang sedang mencangkul pematang itu. Kami ingin bertanya, desa apakah ini namanya? Tuan mau kemana? Kami hanya ingin melihat-lihat saja suasana di sekitar kaki Gunung Anjasmara ini. Tuan sekarang berada di desa Kedukan Bukit. Desa ini namanya Kedukan Bukit. Apakah warga desa ini mempunyai kesibukan lain selain bercocok tanam? Iya, kami tidak melihat ada banyak orang bekerja di sawah. Barangkali mereka mempunyai kesibukan lain seperti membuat kerajinan bambu ataupun tanah liat. Ya, memang Tuan. Memang ada di antara warga desa kami membuat kerajinan-kerajinan seperti itu. Tetapi sebenarnya sebagian besar di antara kami masih sangat bergantung pada hasil bercocok tanam. Lagi pula kerajinan-kerajinan seperti itu bisa kami kerjakan malam hari. Lalu mengapa sawah-sawah di sini nampaknya sepi? Kami lihat hanya ada beberapa orang saja yang mengerjakan sawah itu. Mereka semuanya pergi, Tuan. Pergi kemana, Pak? Sejak pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di halaman rumah kepala desa. Iya. Ada apa di halaman rumah kepala desa? Barangkali kepala desa sedang menyelenggarakan tontonan yang tidak usah membayar. Atau barangkali sedang ada acara istimewa. Tidak, Tuan. Kalau tontonan yang Tuan maksudkan sebagai hiburan, sudah sejak lama sekali warga desa ini tidak pernah menonton apa-apa. Lagi pula, setiap hari kami sibuk bergelut dengan nasib kami yang semakin sengsara. Barangkali hati kami tidak akan terhibur lagi. Sekalipun disuguhi tontonan tari-tarian yang menarik dan mahal, yang didatangkan dari Keraton Kediri. Iya. Mengapa bisa begitu, Pak? Ya, memang kenyataannya begitu, Tuan. Barangkali kami sudah tidak bisa tertawa lagi. Atau tersenyum lagi. Tertawa atau tersenyum bagi kami merupakan barang yang mahal harganya, Tuan. Dan kami tidak mampu membelinya. Kalau begitu, suasana desa Kedukan Bukit ini tidak terlalu menggembirakan. Kami bukan orang-orang yang senang. Barangkali desa kami hanya ada beberapa gelintir manusia saja yang bisa menikmati kesenangan. Dan mereka itu tidak bersedia membagi kesenangannya pada kami, orang-orang yang miskin ini. Kami ingin tahu, Pak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di halaman rumah kepala desamu? Sudah biasa, Tuan. Sebenarnya kami sudah tidak heran lagi.
Dan sebenarnya warga desa kami tidak ingin memenuhi undangan kepala desa. Jadi, orang-orang tidak bekerja di sawah karena ingin memenuhi undangan kepala desa. Begitu, Pak? Ya, Tuan. Kepala desa mengundang kami untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan desa. Belum lama ini kami juga menyaksikan jalannya sidang pengadilan di desa Sukayatra. Sidang itu menangani perkara pencurian. Bulan kemarin, desa kami juga mengadakan sidang pengadilan untuk menangani perkara pencurian, Tuan. Tapi sekarang perkara lain lagi. Perkara perkosaan. Begitu. Lalu mengapa Bapak tidak ikut hadir menyaksikan jalannya sidang pengadilan itu? Tidak, Tuan. Saya sudah bosan. Sebenarnya warga desa kami juga sudah pada bosan dan muak. Kalau mereka datang, hal itu mereka lakukan hanya untuk menghormati kepala desa. Lain tidak. Kalau Tuan-Tuan tertarik, mengapa Tuan tidak datang saja ke halaman rumah kepala desa? Iya, kami memang ingin menyaksikannya. Apakah rumah kepala desamu jauh dari sini? Tidak seberapa jauh, Tuan. Ikuti saja jalanan ini. Nanti Tuan akan sampai di lapangan rumput yang luas. Rumah kepala desa kami terletak di pinggiran lapangan rumput itu. Baiklah. Terima kasih atas keteranganmu, Pak. Dengar warga desa Kedukan Bukit semuanya. Aku adalah seorang penghulu keadilan. Aku diundang kemari oleh kepala desa untuk menangani suatu perkara. Perkara ini sudah dilimpahkan padaku sejak kemarin lusa. Perkara ini berkenaan dengan tuduhan salah seorang warga desa Kedukan Bukit yang bernama Sangguri. Sangguri menuduh atau mendakwa Rangke Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Mana yang bernama Sangguri? Ayo, maju ke depan. Sayalah yang bernama Sangguri, Bapak Penghulu Keadilan. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sangguri. Apakah kau yakin bahwa tuduhan ataupun dakwaan yang kau lemparkan pada Rake Wangkali ini benar? Benar, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba yakin seyakin-yakinnya. Hamba mempunyai 2 orang saksi yang masih hidup, yang menyaksikan peristiwa memalukan itu. Rake Wangkali memang telah memperkosa adik kandung hamba, dan hamba tidak terima. Hamba membuat surat tuduhan itu, dan sekarang hamba akan meneruskannya menjadi sebuah tuntutan. Hamba menuntut agar Rake Wangkali dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Maaf, Bapak Penghulu Keadilan. Sebagai kepala desa Kedukan Bukit ini, apakah hamba diperbolehkan ikut bicara? Tentu saja kepala desa mempunyai hak untuk ikut bicara. Silakan. Sangguri, kau tidak bisa menuduh sembarangan pada Rake Wangkali. Semua orang tahu siapa Rake Wangkali itu. Dia sudah berbuat banyak untuk desa Kedukan Bukit ini. Dia sudah banyak berjasa untuk ikut membangun desa ini. Belum lama ini dia menyumbangkan 2.000 potong bambu untuk membangun jembatan. Bahkan dia pernah menyumbangkan 2 ekor kerbau untuk mengadakan pesta bersih desa. Semua orang tahu bahwa Rake Wangkali adalah orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, mungkinkah orang seperti itu melakukan suatu perbuatan yang memalukan nama baiknya sendiri? Bapak Kepala Desa, Bapak tidak perlu membeberkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Rake Wangkali. Yang jelas, dia sudah memperkosa adik kandung saya. Apa kau dapat membuktikannya? Saya mempunyai 2 orang saksi. Aku keberatan dengan saksi-saksi yang kau ajukan. Jelas, mereka itu masih sanak keluargamu sendiri. Bapak Kepala Desa, sebagai Kepala Desa,
Bapak harus berbuat adil, tidak berat sebelah. Justru aku bicara ini atas nama keadilan, Sangguri. Saya tidak percaya Bapak bicara atas nama keadilan. Bapak pasti tahu siapa Rangke Wangkali yang sebenarnya. Dia memang orang paling kaya di desa ini. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya luas, ternaknya banyak, dan gundiknya pun banyak. Istri-istri simpanannya berceceran di mana-mana. Semua orang tahu itu. Tapi rupanya dia seorang manusia yang serakah. Sudah mendapatkan kesenangan yang berlebihan. Masih juga dia memperkosa seorang gadis. Sangguri, kalau kau terus-menerus mengumbar mulutmu, kaulah yang akan mendapat hukuman berat. Perkara ini masih diperiksa oleh Bapak Penghulu Keadilan. Kita masih belum tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, hamba rasa cukup. Sekarang hamba persilahkan Bapak Penghulu Keadilan meneruskan memeriksa perkara ini sampai tuntas. Tenang. Warga desa yang berkumpul di halaman rumah kepala desanya nampak kurang puas. Mereka dapat melihat bahwa sikap kepala desanya memang berat sebelah. Mereka semua tahu bahwa kepala desa Kedukan Bukit adalah seorang kepala desa yang bisa disuap. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.